Baiklah, masuk pada materi pertama yaitu definisi embryogenesis. Embryogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan embrio. Proses ini merupakan tahapan perkembangan sel setelah mengalami pembuahan atau fertilisasi. Embryogenesis meliputi pembelahan sel dan pengaturan di tingkat sel. Sel pada embryogenesis disebut sebagai sel embryogenik. Sebelum masuk ke dalam penjelasan proses pembuahan atau fertilisasi, sebelumnya kita harus mengetahui mengenai apa itu gamet jantan dan apa itu gamet betina. Gamet jantan adalah sel reproduksi laki-laki yang bersatu dengan gamet perempuan untuk menghasilkan zigot. Gamet jantan yang disebut sperma pada manusia diproduksi dalam testis. Fungsi utama gamet jantan adalah untuk mengangkut materi genetik dari ayah ke ibu. Selanjutnya yaitu gamet betina. Gamet betina adalah sel reproduksi wanita yang menyatu dengan gamet jantan untuk menghasilkan zigot. Gamet betina yang disebut sel telur atau ovum pada manusia diproduksi dalam ovarium. Fungsi utama gamet betina adalah untuk mengangkut materi genetik dari ibu ke keturunannya. Tanpa kedua gamet ini, proses pembuahan atau proses fertilisasi tidak akan bisa terjadi. Selanjutnya yaitu proses pembuahan, juga dikenal sebagai fertilisasi, adalah proses yang terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur untuk membentuk embrio. Pembuahan, ketika sperma mencapai sel telur yang matang di tuba Fallopi, salah satu sperma dapat menembus selaput telur dan memasukkan materi genetiknya yang terdiri dari kromosom ke dalam sel telur. Proses ini dikenal sebagai pembuahan atau fertilisasi. Selanjutnya yaitu pembentukan zigot. Setelah pembuahan terjadi, materi genetik dari sel sperma dan sel telur bergabung untuk membentuk zigot. Zigot adalah sel yang memiliki kumpulan lengkap kromosom yang mewakili sifat-sifat genetik dari kedua orang tua. Tahap-tahap perkembangan embrio. Embryogenesis merupakan proses pembentukan dan pertumbuhan secara progresif sebuah sel. Tahap perkembangan embrio melewati beberapa fase, hingga akhirnya menuju periode organ atau yang disebut juga sebagai organogenesis. Di dalam setiap fase atau tahapannya, embrio memiliki karakteristik tersendiri. Adapun fase dalam tahapan perkembangan embryogenesis terdiri dari morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Pada fase morula, zigot yang masih mempunyai sel tunggal akan memulai pembelahan. Pembelahan tersebut dinamakan pembelahan mitosis dan akan membentuk sel-sel baru yang bernama blastomer. Sel-sel ini mempunyai sifat padat yang berisi dan jumlahnya sebanyak 16 sel. Kemudian, sel blastomer yang berjumlah 16 tersebut akan berkumpul dan membentuk sebuah bola yang dinamakan sebagai morula. Hal ini disebut sebagai morula karena dalam bentuknya menyerupai buah arbe yang bentuknya kecil-kecil serta tidak mempunyai rongga. Sekian dari saya. Blastula. Morula yang padat akan terus membelah hingga 100 sel sehingga muncul rongga di dalam morula dan disebut dengan blastula. Rongga blastula dinamakan dengan blastosol yang diisi oleh cairan laktat, asam amino, glukosa, dan juga pirulfat. Bagian dalam ini kemudian akan mengembang menjadi embrio manusia. Sedangkan morula pada fase blastula berubah menjadi lapisan rongga sel disebut dengan blastoderm yang melindungi blastosol di dalamnya. Sel terluar ini kemudian akan berkembang menjadi plasenta yang berfungsi sebagai makanan selama perkembangan embrio. Fase selanjutnya itu fase gastrula. Dalam fase gastrula, sel-sel yang telah terbentuk dalam fase blastula akan mengalami perombakan-perombakan. Perombakan tersebut akan menghasilkan 3 buah lapisan germinal. Lapisan ini juga sering disebut sebagai lapisan embryogenik, yang nantinya akan menghasilkan lapisan-lapisan yang ada di dalam embrio nantinya.
Nah, adapun lapisan yang akan terbentuk pada fase ini meliputi yang pertama, lapisan ektoder, yang merupakan lapisan paling luar dari embrio. Kemudian lapisan yang kedua yaitu lapisan mesoder, yang merupakan lapisan tengah. Dan lapisan terakhir ada lapisan endoder, yang merupakan lapisan inti sel dari embrio yang akan mengalami perkembangan menjadi janin. Fase yang terakhir yaitu organogenesis. Fase terakhir dari tahapan perkembangan pada embrio yakni fase organogenesis. Dalam fase ini, sel-sel tubuh akan mulai terbentuk secara lengkap tahap demi tahap. Pembentukan ini berasal dari 3 lapisan sel germinal yang sudah terbentuk pada tahapan gastrula. Setiap lapisan germinal akan membentuk organ yang berbeda-beda pada janin. Dapat diketahui secara rinci, setiap lapisan akan membentuk organ sebagai berikut. Yang pertama, lapisan ektoderm akan membentuk lapisan epidermis, saraf, mata, dan juga telinga bagian dalam. Kemudian lapisan mesoderm akan membentuk berbagai macam otot, organ reproduksi, sel darah, dan sistem ekskresi. Kemudian yang terakhir pada lapisan endoderm akan membentuk sistem pencernaan, kelenjar tiroid, hati, paru-paru, sel pankreas, dan juga organ reproduksi manusia. Kemudian sedikit kesimpulan terkait materi embriogenesis, yaitu pembentukan embrio mulai terjadi pada saat kopulasi antara pria dan wanita atau koitus, dengan ejakulasi sperma dari saluran reproduksi pria di dalam vagina wanita. Jika terjadi pada masa ovulasi atau masa subur wanita, maka kemungkinan sperma akan bertemu dengan ovum yang disebut sebagai pembuahan atau fertilisasi. Proses pembuahan terjadi di dalam tuba fallopi setelah melalui masa terpenting, yaitu implantasi. Sejak minggu ke-12, janin dalam rahim umumnya mulai bertambah panjang dan berat, dan janin akan terus berkembang hingga minggu ke-40. Proses pembentukan telah berakhir dan bayi siap dilahirkan.